Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan saya Siska Wulandari dengan NIM S1R021030, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika FKIP Unram. Oke adik-adik, jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas satu materi SMA, yaitu tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, seperti yang sudah dikatakan tadi, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Tapi sebelum adik-adik tonton video pembelajaran kali ini, adik-adik harus mengingat kembali materi tentang sistem persamaan linier 2 variabel, yaitu materi pembelajaran ketika adik-adik masih SMP. Jadi prasyarat dari materi ini yaitu adik-adik harus menguasai atau tahu terlebih dahulu materi tentang SPLDP atau sistem persamaan linier 2 variabel. Oke, kalau adik-adik sudah membuka kembali materi tentang SPLDP, langsung saja di sini sebelumnya ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui video pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama, setelah adik-adik menonton video ini, diharapkan nantinya adik-adik dapat mengetahui konsep SPLTP itu, baik dari pengertian, bentuk umum, unsur-unsur, maupun ciri-ciri dari SPLTP tersebut. Lalu yang kedua, diharapkan adik-adik dapat menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Dan yang ketiga yaitu adik-adik dapat memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan SPLTP. Nah, untuk tujuan yang kedua dan ketiga ini nantinya kita akan gabung ya. Kita akan gabung pembahasannya, yaitu setelah kita belajar memodelkan, kita langsung ke bagaimana penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel tersebut. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama, apa sih itu persamaan linier 3 variabel? Jadi, persamaan linier 3 variabel adalah suatu persamaan linier yang memiliki 3 variabel yang masing-masing variabelnya berderajat 1. Sehingga bentuk umum dari persamaan linier ini adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Di sini variabelnya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Lalu untuk yang di depan variabel disebut dengan koefisien. Jadi koefisiennya adalah A, B, dan C. Lalu D-nya disebut apa? D-nya disebut dengan konstanta. Nah, itu tentang persamaan linier 3 variabel. Selanjutnya, apa sih itu sistem persamaan linier 3 variabel? Nah, sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu persamaan linier yang terdiri dari 3 persamaan linier dengan 3 variabel. Nah, karena terdiri dari 3 persamaan, jadi ada bentuk umumnya ada 3 persamaan. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada 3 persamaan A1, A2, A3 yang masing-masing mempunyai variabel yaitu X, Y, dan Z. Nah, dari bentuk persamaan ini kita bisa menarik beberapa ciri-ciri dari SPLTP ya. Yang pertama di sini menggunakan relasi tanda sama dengan. Namanya saja persamaan ya, berarti relasinya atau penghubungnya itu menggunakan tanda sama dengan. Lalu yang kedua memiliki 3 variabel. Bisa kita lihat bahwa ketiga persamaannya memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya, ketiga variabel tersebut memiliki derajat tertingginya yaitu 1. Karena kan linier ya, persamaan linier, jadi derajat tertingginya adalah 1. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa penyelesaian SPLTP. Penyelesaian SPLTP sama saja ya dengan SPLDP, yaitu yang kemarin ada berapa penyelesaian? Ada 3 penyelesaiannya ya, yaitu yang pertama eliminasi, lalu ada substitusi, lalu yang ketiga ada gabungan, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian dari SPLTP, di sini adik-adik perlu tahu dulu bahwa SPLTP ini selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apa sih pentingnya kita mempelajari SPLTP? Nah, untuk mengetahui tersebut, adik-adik simak terlebih dahulu video berikut ini. Bu Devi mempunyai 3 orang putri bernama Ira, Ria, dan Ani.
Ketiga orang putri Bu Devi ini ingin pergi ke toko roti. Bu Devi pun memberi uang masing-masing Rp50.000 kepada mereka. Setelah dapat uang dari ibu, Ira, Ria dan Ani segera pergi ke toko roti untuk membeli roti kesukaan mereka. Sesampainya di sana, Ira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian Ira harus membayar seharga Rp41.000 di kasir. Sedangkan Ria, ia membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian Ria membayar Rp43.000 di kasir. Dan Ani membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa seharga Rp42.000. Sesampainya pulang ke rumah, mereka memberitahukan kepada ibu bahwa mereka sudah membeli roti kesukaan mereka. Tapi saat ibu bertanya berapa harga satuan masing-masing dari roti tersebut, Ira, Ria dan Ani lupa dan tidak tahu berapa harganya. Lalu, bagaimana caranya ya agar ibu bisa mengetahuinya? Nah, itu ya video tentang bagaimana permasalahan yang berkaitan dengan SPLTP. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan ya beberapa pentingnya belajar SPLTP itu. Di sini yang pertama ada menyelesaikan jual beli, menentukan keuntungan dan kerugian, dan membandingkan harga barang seperti yang di contoh video tadi. Oke ya, itu contoh-contoh permasalahan. Dan sekarang kita akan belajar tentang bagaimana memodelkan permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam bentuk model matematika. Di sini ada beberapa contoh ya, bagaimana memodelkan ke dalam bentuk SPLTP. Di sini contoh yang pertama, Pandu membeli 3 buku, 2 pensil, dan 2 penggaris. Jika dituliskan ke dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah. Nah, untuk menjawab ini, yang pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu. Untuk harga buku kita misalkan dengan X, untuk pensil kita misalkan dengan Y, dan untuk harga penggaris kita misalkan dengan Z. Sehingga kita bisa bentuk persamaannya menjadi 3X plus 2Y plus 2Z. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk contoh yang kedua, yaitu Nina membeli 2 buah mangga, 4 buah apel, dan 1 buah jeruk dengan harga 30.000. Jika dituliskan ke dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah yang pertama, seperti biasa kita misalkan terlebih dahulu. Untuk harga mangga kita misalkan dengan X. Nah, ingat sebelumnya yang kita misalkan adalah harga dari barang tersebut, bukan barang itu sendiri, karena kan yang akan kita cari yaitu harga dari barang tersebut. Di sini adik-adik biasanya keliru ya. Jadi yang dimisalkan itu adalah harga dari barang tersebut. Misalnya di sini harga mangganya kita misalkan dengan X. Nah, karena Nina membeli 2 buah mangga, maka jadinya 2X. Untuk harga apel kita misalkan dengan Y, karena membeli 4 buah apel jadinya 4Y. Dan untuk jeruk kita misalkan dengan Z. Sehingga kita bisa mendapat bentuk persamaannya, yaitu 2X plus 4Y plus Z sama dengan 30.000. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, di sini kita akan belajar memodelkan sekaligus bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut. Di sini contoh soalnya, Pandu, Rina, dan Nina berbelanja kebutuhan sekolah di sebuah toko. Pandu membeli 4 buku tulis, 2 pulpen, dan 3 pensil dengan total bayar 26.000. Lalu Rina membeli 3 buku tulis, 3 pulpen, dan 1 pensil dengan total bayar 21.500. Dan Nina membeli 3 buku tulis, 1 pensil dengan membayar 12.500. Jika Coki ingin membeli 2 pulpen dan 2 pensil di toko buku yang sama, berapa uang yang harus disediakan Coki? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama-tama seperti biasa kita misalkan terlebih dahulu. Untuk harga buku kita misalkan dengan X, untuk harga pulpen kita misalkan dengan Y, dan untuk harga pensil kita misalkan dengan Z. Sehingga kita bisa mendapatkan model matematikanya, yaitu untuk Pandu 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000 sebagai persamaan pertama.
Dan 3X plus 3Y plus Z sama dengan 21.500 sebagai persamaan kedua. Dan untuk Nina, 3X plus Z sama dengan 12.500 sebagai persamaan ketiga. Nah, setelah kita memodelkan, selanjutnya kita akan mengeliminasi, yaitu di sini teman-teman bisa mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2, persamaan 1 dengan persamaan 3, maupun persamaan 2 dengan persamaan 3. Jadi adik-adik pilih saja mana yang sekiranya lebih mudah untuk dieliminasi. Nah, pada soal kali ini terlebih dahulu kita akan mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Sini persamaan 1 2-nya ini. Nah, karena kita akan mengeliminasi Y, jadi untuk variabel Y-nya, untuk koefisien Y-nya kita samakan terlebih dahulu. Jadi masing-masing persamaan 1 kita kalikan dengan 3, persamaan 2 kita kalikan dengan 2, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yaitu 12X plus 6Y plus 9Z sama dengan 78.000, dan persamaan keduanya menjadi 6X plus 6Y plus 2Z sama dengan 43.000. Nah, karena koefisien Y sudah sama-sama 6, kita bisa kurangkan sehingga kita bisa menghasilkan persamaan 6X plus 7Z sama dengan 35.000 sebagai persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi Z dari persamaan 3 dan persamaan 4. Persamaan 3-nya ini dan persamaan 4-nya yang kita dapatkan tadi. Nah, karena kita akan mengeliminasi Z, maka kita akan menyamakan koefisien Z-nya, yaitu jadinya persamaan pertama kita kalikan dengan 7, persamaan kedua kita kalikan dengan 1, sehingga kita mendapatkan persamaan 21X plus 7Z sama dengan 87.500 dan 6X plus 7Z sama dengan 35.000, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yaitu 15X sama dengan 52.500 dan X sama dengan 3.500. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X, maka kita substitusikan nilai X tadi ke persamaan 3, sehingga 3X plus 2Z sama dengan 12.500, X-nya kita ganti 3.500, jadi kita dapat 10.500 plus Z sama dengan 12.500, sehingga nilai Z-nya yaitu sama dengan 2.000. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X 3.500, Z 2.000, kita substitusi nilainya ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu 3X plus 3Y plus Z sama dengan 21.500, itu kita ganti nilai X sama Z-nya, sehingga kita dapatkan hasil 3Y plus 12.500 sama dengan 21.500, sehingga Y-nya sama dengan 3.000. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya, sehingga kesimpulannya kita bisa tarik yaitu harga bukunya kita misalkan dengan X tadi, maka harganya 3.500, untuk pulpen sama dengan Y jadinya harganya 3.000, dan untuk pensil yaitu harganya 2.000. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi, yaitu berapa uang yang harus disiapkan Coki. Karena Coki ingin membeli 2 pensil dan 2 pulpen, maka persamaannya yaitu 2Y plus 2Z. Jadi harga yang harus disiapkan Coki adalah Rp10.000. Oke adik-adik, itu ya penjelasan terkait dengan materi SPLTP. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari SPLTP, bentuk umum, unsur-unsur, ciri-cirinya, dan kita juga sudah membahas tentang bagaimana penyelesaian dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTP. Nah, semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Semoga adik-adik bisa paham dengan materi SPLTP melalui video pembelajaran ini. Nah, mungkin segitu saja ya di video pembelajaran kali ini. Untuk video selanjutnya nanti kita lihat kita akan membahas materi apa, ditunggu saja videonya ya. Oke, mungkin itu saja video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.